Baik, pemirsa, di segmen ini kita akan sampaikan informasi apa saja yang paling banyak mengundang perhatian netizen di dalam Instagramnya IDX Channel hari ini. Baik, kita akan cermati untuk informasi yang pertama ini, di mana setelah 2 pekan terakhir berseteru mengenai penanganan virus corona, akhirnya Presiden China Xi Jinping menghubungi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bersatu melawan pandemi corona. Dalam pembicaraan lewat telepon, China berharap Amerika Serikat akan mengambil tindakan substansif untuk meningkatkan hubungan dan memperkuat kerjasama melawan corona. Dan berikut adalah komentar dari sejumlah netizen dari Dainuruan Sori yang menyebutkan berdamailah Amerika dan Tiongkok sudah diakui oleh dunia sebagai negara raksasa ekonomi dan juga memiliki pengaruh besar di dunia, jadi jangan gontok-gontokan lagi, menunjukkan siapa yang paling hebat. Bersatu dalam kebaikan, jadi diminta juga untuk mengakhiri perang dagang yang membuat negara lain sengsara. Berikutnya untuk komentar dari RD_Madik. 2 negara ini bersatu artinya isu corona mungkin akan cepat selesai. Kemudian dari Rahmatsyah, dari raut wajah mereka tersimpan sesuatu yang disembunyikan. Oh, ini masih ada yang meragukan begitu ya antara hubungan kedua belah pihak tadi. Kita akan lanjutkan kembali pembincangan bersama dengan Mbak Rizka Afriani, pengamat pasar modal. Halo Mbak Rizka. Halo Mas Pras. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi sudah disampaikan informasi menarik untuk penanganan virus corona tadi. 2 negara raksasa ekonomi dunia begitu mencoba melakukan lagi negosiasi, perbincangan untuk mencari solusi yang tepat, efektif dan efisien untuk corona ini. Ya. Itu merupakan sebuah langkah yang bagus untuk kita dapat menekan dari penyebaran corona. Tapi ini juga dikembalikan lagi bagaimana dengan ini kan bukan hanya dengan Amerika dan China, tapi bagaimana respon dari keseluruhan negara, bagaimana kemampuan seluruh negara untuk mampu menekan dalam penyebaran virus corona ini. Oke, berarti memang nanti ada lagi harapan baru di luar stimulus ekonomi yang luar biasa. Ini terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat yang menggelontorkan dana untuk stimulus ini, Mbak Rizka. Bagaimana Anda melihat prospeknya ke depan? Ya, ini merupakan sebuah prospek yang bagus karena yang digelontorkan Amerika sendiri itu sebesar 2 triliun US dollar, maksudnya 2 triliun US dollar. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target IMF yang ingin menggelontorkan sebesar 1 triliun US dollar untuk memberikan pinjaman kepada negara berkembang. Ini tentunya akan menjadi stimulus yang sangat signifikan karena di mana United States sendiri mencoba akan memberikan sebuah langsung dana hibah, kemudian juga masuk ke dalam sektor industri, asuransi. Ini memberikan sebuah harapan kepada semua pelaku pasar yang ada di global. Baik, lagi-lagi dengan kondisi seperti ini Anda tadi sempat menyebutkan di segmen sebelumnya bahwa kita sudah mulai cuci beli, tapi untuk investasi jangka panjang. Lantas sektor mana, kemudian emiten-emiten apa saja yang menarik kita lirik saat ini? Ya, untuk emiten sendiri yang menarik tentunya adalah emiten yang big caps dan masuk ke dalam LQ45. Jadi kalau misalkan kita lihat di mana emiten-emiten big caps seperti halnya, saya lihat lebih kepada sektoral perbankan. Di sini perbankan masih cukup kuat untuk dengan adanya coronavirus ini masih cukup kuat untuk mempertahankan laba bersihnya. Sehingga kalau kita lihat, saya ada beberapa mungkin yang bisa diperhatikan untuk saham, itu seperti halnya Bank BCA, Bank BRI, kemudian juga Bank Mandiri, dan Bank BTN, itu layak untuk kita lakukan akumulasi beli. Kemudian di antara 4, berarti the Big Four tetap masih menjadi andalan begitu. Betul. Lantas, kalau kita bicara mengenai point entry begitu, apakah saat ini di tengah pelemahan indeks yang kembali lagi terjadi atau menunggu bahwa indeks akan turun lagi nih besok? Sejauh ini saya lihat hari ini kan juga memang saham perbankan seperti BCA, BRI, kemudian juga Bank BNI juga mengalami penurunan. Jadi memang cukup kita bisa ambil saat-saat timing saat ini. Tapi ingat, ini kita sifatnya adalah cicil beli. Sehingga ketika mengalami penurunan lebih lanjut, kita bisa melakukan akumulasi beli kembali. Kita jangan terlalu terburu-buru untuk memasukkan seluruh uang kita yang ada di dalam portofolio.
Oke, berarti kalau kita bicara mengenai persentase, sebaiknya berapa dana yang bisa kita sisihkan secara bertahap untuk mengambil posisi beli dari the big four di sektor perbankan tadi? Ya mungkin day per day kita bisa alokasikan dana itu sebesar 10-15% dari uang kita yang ada, karena di saat seperti ini juga memang kita butuh yang namanya dana darurat. Betul. Jadi kita pastikan di mana uang yang kita investasikan ini adalah bukan uang yang sehari-hari kita lakukan buat konsumsi dan bukan sebagai kedepannya untuk hal yang mau kita lakukan untuk misalkan kita mau melakukan pembayaran A, B, C dan sebagainya. Jadi benar-benar adalah uang yang nganggur, bisa dikatakan seperti itu. Oke, tapi jadi kita bisa nunggu dalam jangka panjang. Itu dia, dengan kondisi seperti saat ini, banyak sekali kekhawatiran juga yang dirasakan oleh masyarakat investor di tanah air begitu. Apakah memang saatnya kita masih mengambil posisi wait and see begitu, dalam artian cash is the king, atau tadi langkah cicil beli sebenarnya sudah bisa dilakukan perlahan-perlahan begitu sambil menunggu nanti ada perbalikan arah lagi dari indeks? Iya. Langkah cicil beli saat ini sudah bisa dilakukan karena memang indeks kita juga sudah berada di kisaran 4.000-an. Saat ini kan ya, jadi memang di kisaran 4.400, di bawah 4.500 itu kita bagusnya adalah kita melakukan akumulasi beli, karena ketika kita percaya terhadap perekonomian Indonesia, indeks kita tentunya akan kembali lagi ke level 5.000 dan 6.000, dan disitulah kita akan mengambil keuntungan dalam jangka panjang. Tapi di satu sisi kalau kita lihat pelemahan yang terjadi pada saat indeks juga melonjak seperti ini adalah meninggalkan level 4.000. Bagaimana ini ya peluang dan kansnya juga nanti? Ya, untuk indeks di bawah level 4.000, saya lihat kemarin di level 3.900-an juga ini cukup tahanannya cukup kuat, sehingga indeks kembali lagi mengalami rebound atau penguatan. Jadi ada technical rebound di sini. Memang untuk big cap sendiri saya lihat stimulus-stimulusnya juga sudah dimulai, sehingga kemarin ketika terjadi kenaikan yang signifikan ini kan di driver oleh triggernya adalah saham-saham perbankan big cap. Iya. Berarti itu dia, berarti sudah mulai kita lakukan paling tidak untuk perdagangan esok hari, kita sudah melirik-lirik nih saham-saham dari sektor perbankan mana saja yang bisa dijadikan prioritas untuk kita masuk tadi ya. Ya, betul. Baik, Ibu Rizka Afriani, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat juga melanjutkan aktivitas Anda dan stay healthy ya, Bu. Ya, terima kasih, Mas. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Mbak Rizka Afriani, pengamat pasar modal, dan sayang sekali tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Dan demikian Market Now sesi kedua pada edisi hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi untuk portofolio Anda. Kita akan berjumpa kembali esok hari pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di IDX Second Session Closing. Saya Prasetyo Wibowo, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. See you and raise your expectation.